menyelesaikan hasil penelitian kami dengan materi gangguan fungsi enzim hati dan virus hepatitis. Yang pertama, hati adalah organ padat terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di bagian kanan atas perut di bawah diafragma. Organ ini memiliki banyak fungsi penting seperti detoksifikasi racun dari darah, membantu metabolisme, mengatur kadar gula darah, memproduksi empedu, serta menyimpan vitamin. Hati juga berperan sebagai kelenjar yang memproduksi protein dan hormon, serta merupakan organ yang dapat beregenerasi. Selanjutnya ada fungsi hati. Yang pertama ada metabolisme dan penyimpanan energi. Hati berperan sentral dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, sintesis protein dan faktor pembekuan. Hati adalah pabrik yang memproduksi protein penting seperti albumin. Yang ketiga ada detoksifikasi dan pembersihan darah. Hati berfungsi sebagai filter dan detoksifikator utama. Hati mengubah zat-zat berbahaya dan beracun. Yang keempat ada produksi empedu dan ekskresi. Hati menghasilkan cairan. Yang kelima, empedu yang penting untuk pencernaan dan penyerapan lemak di usus. Selanjutnya ada etiologi gangguan hati dan penyebab kerusakan hati. Yang pertama ada infeksi virus hepatitis A, B, C, D, E. Yang kedua toksin atau kimiawi, obat-obatan tertentu, contohnya paracetamol dosis tinggi dan alkohol. Yang ketiga metabolik, kelemakan hati non alkoholik atau NAFLD atau NASH. Yang keempat autoimun, hepatitis autoimun. Yang kelima genetik, ada hemochromatosis dan penyakit virus. Tentang gangguan fungsi enzim hati. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalis, yaitu zat yang mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut berubah dalam reaksi tersebut. Tanpa enzim, sebagian besar reaksi metabolisme seperti pencernaan makanan akan terjadi terlalu lambat untuk menopang kehidupan. Enzim utama yang diperiksa transaminase, yaitu ALT, alanin aminotransferase, SGPT lebih spesifik untuk kerusakan hati, AST, asparat aminotransferase, SGOT ditemukan juga di otot jantung, otot rangkap. Selanjutnya itu jenis-jenis virus hepatitis, HAV dan HBV. Yang pertama, hepatitis yang ditularkan melalui fekal oral, air dan makanan. Hepatitis A, HAV bersifat akut dan umumnya sembuh total. Hepatitis E, HEF bersifat akut tetapi berbahaya bagi ibu hamil atau orang dengan imunokompromis. Ini jenis-jenis virus hepatitis. Yang kedua ada hepatitis yang dikeluarkan dari darah dan cairan tubuh. Yang pertama ada hepatitis B atau HBV, dapat menjadi kronis dan berpotensi menyebabkan sirosis atau kanker hati. Yang kedua ada hepatitis C atau HIV, memiliki resiko tinggi menjadi infeksi kronis dan menyebabkan kerusakan hati jangka panjang. Yang ketiga ada hepatitis D atau HDV, merupakan virus cacat yang hanya dapat bereplikasi jika sudah ada infeksi hepatitis B. Gejala umum hepatitis. Yang pertama ada gejala akut jika muncul. Gejala seperti flu, seperti demam, lemas, kelelahan, nyeri sendi, mual dan muntah, hilang nafsu makan, kulit dan mata kuning, urin berwarna gelap seperti teh pekat, feses berwarna pucat atau dempul, dan nyeri perut di kuadran kanan atas. Selanjutnya, untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu vaksinasi, yang kedua itu higienitas, yang ketiga itu berperilaku aman, yang terakhir itu menghindari toksin. Selanjutnya, pada data kasus di Indonesia, data spesifik mengenai kasus gangguan fungsi hati dan ginjal sulit ditemukan karena pencatatannya yang terpisah. Namun, ada angka prevalensi untuk masing-masing kondisi yang dapat memberikan gambaran umum, seperti gangguan fungsi ginjal. Penyakit ginjal kronis menurut data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang dipubliskan pada Januari 2024, lebih dari 700.000 orang di Indonesia menderita penyakit ginjal kronis. Kesimpulannya,
Peningkatan kadar enzim hati seperti ALT atau AST menunjukkan adanya kerusakan pada sel-sel hati. Salah satu penyebab utama gangguan ini adalah virus hepatitis, terutama tipe B dan tipe C. Infeksi virus hepatitis kronis dapat juga menyebabkan peradangan berkelanjutan yang berujung pada komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati, menjadikannya isu kesehatan masyarakat yang memerlukan deteksi dini dan pencegahan terutama melalui vaksinasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Lah mana motor? Kedengaran nih. Sekian presentasi dari